Selamat sore teman-teman. Saya masuk materi baru mengenai backup ya. Kemudian dengan maintenance plan. Nah, ini hanya bisa sudah nanti kalau gunakan SQL servernya yang versi enterprise ya. Kemudian nanti kita nyoba juga import data maupun ekspor data. Ya. Nah, materi sudah saya berikan, tapi saya akan perlihatkan aja ya di sini ya. Nah, nanti teman-teman juga presentasi ya, sampai sejauh mana pembuatan database-nya ya. Minimal bisa cerita dulu deh, supaya saya bisa bantu koreksi untuk sananya, untuk tugasnya. Oke, saya mau jelaskan sedikit mengenai backup ya. Backup atau backup dan recovery ini suatu proses yang tidak boleh kita lupakan ya. Oke, saya akan show dulu teman-teman ya. Jadi backup dan recovery ini dibutuhkan. Kenapa? Seringkali data kita itu tidak bisa dijamin 100% selalu handal dan tersedia ya, kadang-kadang bisa rusak juga ya. Apakah rusaknya oleh sistem ataupun rusaknya oleh manusia juga, oleh usernya sendiri gitu kan ya. Misalnya salah melakukan sebuah proses sehingga datanya bisa crash dan kita membutuhkan backup ya. Setiap database pasti butuh backup ya. Nah, backup itu bisa dilakukan secara manual ataupun secara otomatis. Ya, ini berapa jenis backup ya, ada namanya backup full itu seluruh datanya di backup penuh ya. Bisa juga diferensial. Jadi diferensial itu dia mencatat perubahan-perubahan terakhir saja ya. Jadi kalau misalnya ada 5 poin ya, yang pertama backup full, kemudian nanti dia backup diferensial, berarti perubahan antara yang ke satu dengan yang kedua. Ya, nanti diferensial lagi berarti 2 dengan ketiga, terus ya, diferensial. Jadi tujuan dari backup diferensial adalah supaya prosesnya bisa cepat. Bisanya cepat gitu kan ya. Check up, kemudian untuk pemulihannya juga relatif cepat ya, karena perubahan-perubahan terakhir. Tapi sudah harus melakukan juga backup full di awalnya. Nah, biasanya nanti di mix lah ya antara backup full dengan diferensial, karena diferensial itu hanya perubahan-perubahan terhadap database itu ya. Nah, saran untuk backup ya sudah bisa misalnya lakukan backup nih minimal 1 hari 1 kali ya. Jadi backup full ini dilakukan pada jam tidak sibuk ya, karena resource-nya yang terpakai cukup banyak. Sedangkan diferensial lakukan bisa berulang-ulang ya, bisa sesering mungkin lah, misalnya pada jam-jam sibuk. Nah, bagaimana nanti kalau kita melakukan restore-nya? Ya, restore-nya diferensial dan full backup itu berintegrasi ya. Nah, itu bisa dilakukan secara manual ya, atau kita lakukan otomatis ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk backup ini. Nanti kita nyoba ya, kita lihat ya backupnya ini. Nah, kenapa kita butuh backup? Ya, nah backup ini informasi itu sebetulnya sangat penting sekali ya. Itu yang mendrive sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau perusahaan kehilangan informasinya, kehilangan datanya, kemungkinan perusahaan itu bisa berhenti. Bayangkan misalnya kalau Maranatha kan edukasi. Data semuanya hilang, sehingga kita tidak bisa masuk SAT, sehingga kita tidak bisa masuk CPNS. Ya mungkin secara manual kita bisa lakukan itu. Tetapi bagaimana dengan penyimpanan data nilainya? Ya, kalau data-data yang lamanya itu hilang. Sudah nempuh misalnya sampai 60 SKS yang sebelumnya hilang.
Nah, itu akan membuat kacau dan perusahaannya ya Maranatha sendiri juga akan kacau juga gitu kan ya. Bayangkan kalau misalnya itu kita punya bank nih, misalnya salah satu bank nih, datanya hilang, itu berhubungan dengan uang, berhubungan dengan investasi, berhubungan dengan pihak pemerintah. Nah, banyak hal. Jadi data ini wajib di backup, harus di backup. Ketika data itu hilang, datanya merepotkan perusahaan itu ya. Nah, saya pernah melakukan juga datanya rusak gitu kan ya. Terus data di perusahaan juga bisa hilang juga gitu kan. Nah, hilangnya nggak tahu lah, pokoknya rusak lah pokoknya. Nah, kita ngandelin gimana? Ngandelinnya adalah ke backupnya ya. Jadi backupnya itu untuk recovery. Nah, beberapa informasi yang kritikal itu seringkali disimpan di dalam database. Kalaupun itu hilang, bahaya sekali gitu kan ya. Nah, kemudian untuk melindungi, to protect data yang ada di organisasi ini ya, meyakinkan bahwa data itu bisa diakses, availability ya, available setiap saat. Jadi ketika dibutuhkan data itu harus ada. Kalaupun rusak, harus kita ambil dari data cadangannya ya. Jadi itu harus tetap ada data itu. Nah, backup ini dibutuhkan juga terhadap kehilangan data ya, terus database-nya korup gitu kan ya. Bisa juga hardware-nya rusak gitu kan ya. Bisa juga karena bencana gitu kan ya. Nah, walaupun misalnya bencana terjadi di sebuah kota atau sebuah daerah gitu kan, dan merusakkan secara fisik ya bangunan-bangunan. Nah, data ini nggak boleh hilang, jangan terbawa hilang gitu. Makanya backupnya nggak hanya di satu tempat. Kadang-kadang backup, kalau sekarang kan udah enak tuh, kita backup bisa ke cloud. Nah, cloud itu pun nyimpen secara fisiknya dia di satu tempat. Biasanya ada beberapa negara. Ya. Nah, dengan cloud itu data ya, misalnya Google kan punya nanti beberapa cloud-nya di beberapa tempat gitu kan ya, bisa saling backup seperti itu ya, antar daerahnya juga gitu kan ya. Jadi kalau misalnya satu sisi ya, diharapkan misalnya satu sisi ini ada di California nih, misalnya terjadi gempa, terus pusat datanya rusak ya, itu bisa nanti diambil dari negara lain gitu ya. Nah, sistem cloud juga model seperti itu ya. Jadi dia tidak hanya menyimpan di satu lokasi, tetapi beberapa lokasi. Jadi kalau terjadi katakanlah kerusakan satu lokasi ya, yang lokasi lain bisa menggantikannya. Nah, kecuali kalau dunianya hancur ya, udah semua kan naruhnya di dunia ini gitu kan ya. Tapi misalnya nggak hanya cukup di satu provinsi, dia di beberapa provinsi, nggak hanya satu cukup di satu negara, dia nyimpen juga di negara lain. Nah, teman-teman bisa nanti melakukan backup dan recovery plan ya, bagaimana kita merencanakan backup tadi ya. Terus kalau misalnya mau recovery-nya juga harus ada langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya. Nah, ketika kita mau backup nih ya, kita bisa buat perencanaannya. Nanti dengan SQL Server dimungkinkan untuk perencanaan seperti itu ya. Nanti saya akan tunjukkan ininya ya. Terus sudah nge-backupnya kemanapun itu nanti bisa diatur ya. Servernya kalau nggak hanya satu juga bisa beberapa ya. Oke, ini aturan-aturan kalau kita mau backup ya. Oke, nanti teman-teman bisa baca detailnya ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman ya. Saudara bisa panggil nanti SQL Server-nya. Kita akan melakukan backup, kemudian coba kita merusak data dan kita melakukan restore. Ya, melakukan restore. Harus kita harus nyoba gitu kan ya, apakah backup itu katakanlah efektif atau enggak gitu kan ya.
Nah, teman-teman nanti bukanya yang ini ya. Backup sebenarnya bisa di Express, tapi kalau yang maintenance plan-nya harus di sini. Jadi perencanaan backupnya kita harus pakai yang servernya Enterprise. Oke, kita jalankan SQL Server-nya. Kita buka Server Management Studio. Nah, saya misalnya punya SIPP, ya terserah database-nya apapun gitu kan ya. Kita akan coba backup dulu, kemudian kita rusak. Kita ngambil dari data yang di backup itu kita restore, gitu kan ya. Sebentar, ini buka filenya, mana ya SQL Server-nya tadi. Saya close dulu ya beberapa. Oke, ini manggilnya agak lama. Nah, ini SQL Server-nya. Mana ya SQL Server-nya? Oke, sebentar ya. Saya tutup dulu ini WhatsApp-nya supaya nggak berat. Ini lagi manggil nih SQL Server-nya, manggilnya lama. Biasanya nggak lama gini. Saya matikan dulu. Oke, udah terus ya dia manggil. Nah, kita akan coba backup. Backup itu ada di mana? Backup teman-teman nanti bisa lihat nanti di database-nya ya, kita lihat ya backup. Nah, kalau kita lihat ini database, wah ini responnya agak lama ya. Oke. Nah, misalnya salah satu aja database apalah ya, ini saya punya SPP gitu kan. Kita klik ya SPP ini. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya, ini ada namanya manajemen. Oke, ada manajemennya ya. Manajemen ini. Nah, nanti kita bisa pakai manajemennya. Ini harus diaktifkan ini. Namanya SQL Server. Sebentar, SQL Server yang ini. Dulu ya. SQL Server Agent-nya. Nah, ini. SQL Server Agent ini harus aktif kalau kita ingin melakukan backup-nya secara otomatis, ya. Biasanya kan kita hanya ini aja karena kita pakainya services buat SQL Server-nya. Nah, kalau untuk maintenance plan, ininya harus diaktifkan. Ya, kita start aja. Nah, ini harus masuk sini dulu. Jadi di off. Servicesnya, nah ininya buat di disable. Oke, kita buat yang manual aja ya. Oke, baru kita bisa start. Ini SQL Server Agent-nya. Agent, kita start ya. Baik. Sudah masuk properties dulu. SQL Server Agent ini sebuah services yang nanti mengatur penjadwalan. Salah satunya penjadwalan misalnya untuk membackup, kita bisa menjadwalkan untuk menjaga integritas daripada table, ya. Terus dia juga bisa merepair, ya, memperbaiki kalau ada data-data yang rusak ataupun indeks yang rusak. Nah, penjadwalan itu kita bisa atur di dalam maintenance plan. Oh, ini ada yang nggak mau masuk di SQL Server Agent-nya. Kita start lagi ya. Oke, kita refresh. Bapak sambil nunggu ya itunya. Nah, dia proses si SQL Server Agent ini kita ngatur-ngatur nih, ya.
Dia ngatur semua penjadwalan, termasuk kita katakanlah misalnya ingin mengirim kalau ada pesan-pesan error ataupun proses misalnya sudah selesai atau belum gitu kan, SQL Server Agent nanti bisa ngirim misalnya ke mail server seperti itu. Nah, proses-proses ini semua diatur oleh SQL Server Agent. Oke, ini ada masalah, nggak apa-apa, nanti saya coba yang ini ya, yang coba SQL Server Agent yang ini Express-nya, mau nggak? Kita tes dulu ya, ininya dibuat manual aja ya, supaya nanti bisa di start. SQL Server Agent start, kita coba. Biasanya nggak lama gini dia. Ya, ininya dia starting. Oh, sama ini juga kasusnya. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Oke, nah ini nanti manajemennya nggak bisa dilihat nih teman-teman. Tapi saya mau tunjukkan dulu aja ya, tunjukkan dulu backup manual dulu ya, backup manual. Misalnya saya ingin backup nih, backup ini SIPP ya. Kita akan backup dulu, backup manual dulu aja ya. Nah, nanti kita pilih di sini ada namanya task nih. Ya. Jadi di dalam task ini kita bisa ngatur detach sama take offline, ini udah pernah lah ya. Jadi si database-nya dilepas dulu oleh mesin SQL Server ini ya. Nah, ada bagian namanya string data sebelum saya masuk backup. Nah, string database ini biasanya digunakan untuk database itu kan nanti punya dua. Ada yang main-nya ya, yang ekstensinya MDF, master data file, sama LDF log data filenya. Nah, perubahan data biasanya simpan di dalam lognya, LDF. Nah, nanti satu saat LDF-nya, yang file LDF-nya itu nanti kadang lebih besar ya daripada master datanya. So kalau lihat di datanya itu ya, nanti bisa akan ada 2 buah file ya kalau si SQL Server. Nah, perubahan itu di dalam log itu biasanya kalau kita terlalu besar nih lognya, performa bisa turun gitu kan. Dan ada data-data yang katakanlah yang sudah tidak dibutuhkan, mungkin hasil penghapus dan segala macam yang masih ada di dalam data itu bisa dibersihkan. Nah, salah satu membersihkannya itu menggunakan perintah string. Ya, teman bisa melakukan perintah string ini. Nah, di sini current ini allocate-nya, space-nya ada 8,58 mega ya, kecil ya. Nah, free space-nya ini. Jadi kita bisa melakukan. Hari ini saya ketutup, mesti geserin dulu dikit. Ya, Nah, kita tinggal lakukan OK aja gitu. Ya. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan dulu ke sini ya, filenya. Jadi kalau kita lihat di data di C, di program file, sudah nanti lihat di Microsoft di program file, kita program file yang ini itu Microsoft, coba lihat Microsoft SQL Server. Nah, ini ya SQL Server yang ini kita pakai MS SQL. Kita lihat datanya ya. Nah, contoh nih ini ya, setiap kali sudah punya file ini selalu nanti ada 2 lah, minimum 2. Contoh ini SIPP ya. SPP ya, ini ada ketutup sama ini.
SIPP. Nah, ini saudara bisa lihat ya di sini. Ada, saya perbesar dikit ya ininya. Ya. Ada primary datanya ya, yang master datanya tuh. Ya, ini contoh SIPP yang ini ya. Nah, ada transaction-nya, yang log-nya itu. Nah, ini ukurannya seperti ini. Ya, ininya 2 mega, ini 2 mega. Karena kecil nih, datanya kecil. Nah, kita coba misalnya ya, kita coba nih yang SIPP. Kita coba string lah. Mungkin berubah, mungkin enggak ya. Kalau misalnya dia udah pernah di string, misalnya enggak. String data. Database ya. Kita oke aja. Nah, prosesnya seperti itu. Cepat lah ya, karena datanya kecil sekali. Lihat ya di sini. Tuh, ini nggak ada perubahan ya. Ada perubahan karena kecil sekali. Ada kasus-kasus tertentu kita, ya ini tuh tadi 8 ya. 2 sama 8 ya. Oke, kita coba juga ini karyawan nih. Ya, karyawan idola ini ada 8 dan 8 ini ya. 8 sama 8. Ini yang data filenya, master data file, ini log data file. Karyawan ada, nah ini karyawan. Betul dia karyawan idola mana ya? Ini kayaknya. Sama lah tinggal gini, oh ada idolanya yang bawah. Ya, task, sudah lakukan task, string data. Oke, kita oke aja. Kita cek ya. Nih, gak ada perubahan ya. Gak kelihatan sih di perubahan ini ya. Nanti kalau database-nya besar baru kelihatan ya, baru kelihatan. Oke, saya akan lanjut dulu ini ke backup-nya ya. Misalnya saya punya nih yang SIPP ya. Saya akan lakukan backup dulu. Ini backup ya. Nanti kita nyoba restore juga. Nah, ketika backup, sudah bisa nanti menentukan letaknya mau di mana nih, mau di program file nih, belakangnya di folder backup, atau yang lain ya, kita bisa ini remove gitu kan ya, kita tambahkan. Nah, sini nih jenis-jenis backupnya. Ini teman-teman sebentar, saya jelasin dulu. Ini yang di backup SIPP. Ya, ini jenis backupnya tuh. Ada full, ada diferensial. Kalau full, seluruh datanya di backup. Kalau diferensial tuh perubahan-perubahan terakhir terhadap backup sebelumnya gitu kan ya. Nah, kita pakai full aja ya, full. Nah, ini backupnya nih. Nah, bisa ke URL juga ya, kalau kita punya cloud ya, atau kita punya juga mesin backup khusus ya. Nah, nanti di sini muncul ya, kayak ke tape backup gitu kan ya. Oke, kita buat aja dulu, add ya, ke disk ya. Nah, ini bisa kita atur nih. Saya backupnya ke D aja ya. Oh, ini cuma satu, C aja. C, saya backup ke foldernya data. Ya, bolehlah ke folder data ya, folder data. Nah, kita beri nama nih, ya, nama filenya. Misalnya SIPP backup ya, backup. Kasih tanggal berapa backupnya? Misalnya 31 Mei. 3105-2021. Backupnya penuh nih. Ini udah, oke. Oke ya. Ketutup ininya saya. Ya. Nah, backupnya udah sukses nih, complete ya. Udah lengkap nih semuanya. Nah, kita akan coba si data ini, coba kita rusak lah ya, kita rusak. Supaya sudah tahu nih proses restore-nya betul. Nah, table aja ya, paling gampang table lah.
Nah, tabelnya kita mau hapus atau mau hilangkan juga bisa ya. Contoh nih, saya punya tabel di sini ada file. Oke, yang gampang aja ya. Nah, misalnya ada tabel usernya. Ya, kita coba drop. Kita buat query baru ya, kita coba drop. Kita backup tadi SIPP. Oh, ini komputer saya aja lama gini, ini terlalu banyak program dibuka kayaknya. Sorry. Oke, kita coba SIPP ya, kita drop nih. Ini kita punya tabel TA user ya. Drop TA user. Kita execute. Mana TA usernya, drop table. Saya ganti ya. Ya, ini ya, kita refresh nih TA usernya. Masih ada nggak? Saya refresh ke sini. Oke, kita lihat tabelnya yang tadi kita hapus nih. Nah, TA user udah nggak ada ya. TA user drop nggak ada ya TA user. Nah, kita coba lagi, mau misalnya SJ mau dihapus juga boleh, teman-teman mau dihapus. SJ aja ya, SJ XO. SO yang ini nih, SO nih. Oke, kita tes, hapus. Nah, udah hilang ya. Oke, kita refresh. Harusnya sini sudah hilang juga. Oke, udah. Kok ini belum hilang? Harusnya udah hilang nih. Ini udah komplit di refreshnya. Ini ESO masih ada ya, harusnya udah hilang deh. Coba aku refreshnya dari atas. Nah, gitu. Ya, kita lihat coba tabel yang tadi kita hapus ya. Apakah ada TA user? TA user nggak ada ya. TA SO pun nggak ada ya, udah hilang. Nah, kita coba restore sekarang. Ya. Oke, kita restore ke sini. Polusi, oke, ke tas mana ya, tas. Nah, tas ini ada namanya restore. Restore database. Nanti dia akan menunjukkan data-data mana yang sudah pernah di backup. Tadi kita backupnya di C data ya. Nah, ini ada di sini sebetulnya ada nih, kalau backup terakhir nanti kelihatan ada. Saya punya full backup nih. Ya, komponen database, ini tipe datanya, kemudian ini servernya, database SIPP, ya, posisinya dan segala macam ini keterangan-keterangan ini, oke ya. Nah, saya akan coba lakukan restore. Dia akan mengembalikan bagaimana data itu dikembalikan lagi ya ke semula ketika dilakukan backup.
Nah, saudara kalau restore gini, kalau database-nya besar cukup lama ya. Ini nggak mau nih, kenapa nih? Dia nggak mau restore nih. Oke, kita coba hapus ininya. Kita coba restore ya. Kita klik kanan. Ini SPP atas restore database. Oke, kita pilih database-nya. Oke, udah betul devices-nya. Nah, ini ada ya. Kita execute. Maaf, ini saya melakukan backup lagi. Harusnya restore ya. Wah, ini jadi backupnya coba kita lihat ya. Backupnya ada 2. Harusnya kita coba restore nih. Backup 2 kali ya. Jadi tadi saya backup sebelum dirusak dengan backup setelah dirusak. Ini kita coba restore ya. Ini backup yang jam berapa? Nah, nanti kalau banyak backup ini saudara nanti mesti tahu nih backupnya yang kapan nih gitu kan ya. Ini 15.30. Sekarang jam. Oke, ini yang tadi ya. Nah, saudara nanti tinggal gini aja. Ya, ini pilih, nanti tinggal di oke aja. Nah, ini udah ya, restore-nya berhasil. Oke, kita coba. Tadi kita menghapus 2 tadi ya, 2 tadi. Kita buat query-nya. Kalau mau query, kita klik aja, dia lihat sini. Kita cek tabelnya. TA user. Nah, saudara lihat nih TA user ada ya. SO juga ada ya. Oke. Sekarang saya beri waktu teman-teman kira-kira 5 menit, 10 menit coba melakukan backup. Ya. Kemudian melakukan backup, udah itu datanya coba dirusak. Kemudian lakukan restore lagi. Silakan. Ya, saya beri waktu ya, kira-kira 5 menit, 10 menit. Kita kembali nanti 15.50. Ya, silakan coba dulu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke. Ada yang coba? Silakan. Ada deh, Pak. Boleh, Marcel, silakan Marcel. Ntar saya kasih share screen-nya. Ya, akses share screen-nya, ada nggak share screen? Ya, silakan, boleh. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, lagi muncul. Marcel, kalau SQL Server services, SQL Server agent-nya jalan nggak di kamu? Jalan tadi, Pak. Jalan ya? Ya, Ya. aku ada masalah ya. Nggak apa-apa, oke. Ini saya hapus ya, Pak. Tadi sebelumnya udah di backup dulu. Iya. Ini terus backup. Nah,
Ini Pak, udah, bentar. Balik lagi ya ketika di restore ya. Oh iya, Berhasil balik lagi. berhasil ya tadi ya restore-nya ya. Nah, iya berhasil Pak. Ya, nanti sudah oke. Thank you Marcel. Silakan Anda yang coba lagi nggak? Satu orang lagi. Sudah pastiin bahwa yang di sudah backup itu betul-betul datanya ada dan harus ada uji coba juga merestore gitu kan ya. Ya biasanya kan kalau di perusahaan ada beberapa server lah ya gitu kan ya. Ada salah satunya server untuk uji coba ya buat si programmer atau buat developer kayak gitu. Nah biasanya dicoba ya. Jadi backup itu harus bukan hanya tinggalin pas butuh baru diambil, tapi harus sekali-kali mesti nyoba tuh. Secara berkala ya dicoba. Jangan sampai ketika betul-betul terjadi data rusak, ketika kita mengambil data itu, merestore data itu, ternyata backupnya rusak, wah parah tuh. Saya pernah kejadian juga gitu kan, ketika mau restore, backupnya yang rusak gitu kan ya, udah data aslinya rusak, backupnya rusak, jadi nggak bisa dipakai tuh. Itu pernah kejadian tahun berapa gitu kan. Nah itu repot ya. Oke, ada yang mau coba lagi nggak? Backup restore ya. Oke, saya lanjut. Ini saya ada masalah di SQL servernya, masih belum ketemu nih permasalahannya. Jadi servicesnya itu nggak bisa on. Saya coba lagi ya servicesnya. Yang nanti teman-teman mesti nyoba yang ininya supaya nanti maintenance-nya kita bisa atur. Nah ini ya ada SQL Server Agent-nya, ini tuh harus dibuat on sebetulnya. Saya coba ya buat otomatis bisa nggak ya dia? Account-nya, oke. Pak belum di share screen Pak. Oh sorry, oke, thank you. Saya share dulu ya. Nah ini servicesnya, oke, kita coba buat on automatic. Di apply mau nggak ya? Ya automatic kita coba ya. Kayaknya ada masalah di ininya. Biasanya nggak lama sih, kalau lama gini biasanya cuma masalah servicesnya. Saya nggak tahu bentroknya di mana ininya ya. Oke, nggak apa-apa deh ya. Nah teman-teman nanti bisa nyoba. Saya nanti akan jelaskan aja ya. Paling nanti pakai gambar lah. Saya pakai gambarnya aja ya. Sebentar. Nah, teman-teman masuk ke maintenance plan. Kalau itu udah di on ya, udah diaktifkan. Nanti masuk ke bagian maintenance plan. Nah, saya jelaskan maintenance plan-nya ya. Ada latihan apa ya? Oh, di sini ya, nanti di diktat praktikum aja. Jadi nanti kita bisa membuat tas-tas yang ada di dalam sana, di dalam maintenance plan itu. Nah ini maintenance plan ya, oke kita minimalis. Nah maintenance plan ini digunakan oleh database administrator ya.
Nah, tujuan dari maintenance plan ini melakukan pemeliharaan terhadap basis data secara periodik maupun terencana ya, agar basis data ini dapat bekerja secara optimal ya. Termasuk ini, kadang-kadang kan kita sering nambah data, kemudian sering hapus, nambah, hapus. Nah, biasanya nanti lognya akan besar dan biasanya performa sekarang turun. Nah, itu kita bisa nanti perbaiki ya. Perbaiki si lognya itu supaya lebih kecil. Kemudian kita juga bisa perbaiki kalau ada indeks-indeks yang rusak. Taunya indeks rusak dari mana? Misalnya ketika kita mencari sebuah data, kita tahu data itu ada di dalam database itu, di dalam table itu ada, tetapi ketika dicari tidak ditemukan. Nah, ini kemungkinan besar adalah indeksnya rusak. Saya punya aplikasi misalnya, saya pernah punya aplikasi di Taro buat penjualan buku ya, penjualan buku di daerah Korea ya, toko area. Nah, di situ ada toko buku cuman satu deh kayaknya toko buku yang besar di situ. Itu pakai aplikasi yang punya saya ya. Nah, data itu dia sudah nginsert beberapa produk baru. Namun ketika dicari nggak ketemu. Padahal datanya ada. Oh, ini kemungkinan indeksnya. Nah, bagaimana? Nah, indeksnya kita bisa perbaiki, di repair. Bisa kita repair manual. Ya, jadi kalau repair manual, saya tunjukkan ya. Saya panggil dulu. Tadi ke close ya SQL servernya. Ini kalau saya lakukan manual-manual itu. Nanti kalau yang maintenance itu kita bisa buat terjadwal. Misalnya kita repair dulu si datanya, kemudian kita repair lagi. Ini kita close ya. Kok ininya manggilnya ke sini lagi. SQL servernya kemana dia? Ya, untuk panggil lagi SQL Server Visual Studio-nya. Nah, kita bisa proses itu bisa beberapa tahap dan kita bisa atur. Misalnya ingin backupnya setiap jam 12 malam bisa, atau sehari 2 kali gitu kan. Saya misalnya jam 12 malam sama jam 12 siang gitu bisa kita atur. Atau kita misalnya ingin sehari 4 kali, boleh, sudah diatur aja jamnya, jam berapanya bisa. Nah, backupnya mau hari apa aja, ya itu nanti bisa kita atur. Ini prosesnya lama, mungkin saya karena menjalankan ini ya, PHP-nya deh, kayaknya PHP-nya dijalankan dua-duanya. Ini SQL servernya kayaknya ada yang nggak benar, jadi lambat kayak gini. Nggak apa-apa lah, jalan aja dulu. Oh, ini saya passwordnya 2 nih, 1. Oke, kita connect. Saya nggak bisa menjalankan maintenance plan-nya karena ininya. Nah, sudah nanti masuk ke sini nih, manajemen. Nanti cari ada maintenance plan, ya maintenance plan-nya. Diklik kanan aja, klik kanan. Nah, saya akan jelaskan dulu di sini lewat gambar ya. Jadi nanti masuk ke maintenance plan wizard ya. Nah, sudah nanti bisa menambahkan tas-tas seperti ini. Saya mau lakukan backup nih, jadi tambahkan tasnya, backupnya. Nah, nanti ini bisa disetting nih backupnya. Database apa yang mau kita backup? Mau satu-satu boleh, mau beberapa database yang ada di dalam sana juga boleh. Sudah pilih nih, ya backup database. Nah, kita bisa juga nambahkan tas lagi. Jadi nanti di maintenance plan itu sudah tinggal klik kanan aja, klik kanan, nanti tambahkan tasnya. Nah, saya bisa juga mengecek integritas database yang tadi ya. Kasus misalnya indeksnya rusak gitu kan, ketika dicari datanya ada sebetulnya, udah di-insert ada, dilihat. Tetapi kalau kita search nggak ketemu, indeksnya rusak. Nah, nanti dia bisa perbaiki.
ya, integrity-nya, database integrity-nya. Kita tinggal pilih database mana yang mau dicek. Nah, di dalam sana sudah nanti bisa ngatur juga jamnya, ya, jamnya mau jam berapa bebas gitu kita atur ya. Nah, kemudian ini bisa kita mengeksekusi juga SQL Server agent job gitu kan ya. Nah, terus kita punya store prosedur dijalankan oleh SQL Server agent juga bisa. Ya, nah ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan ada proses-proses yang buat tutup buku. Apakah tutup buku itu harian atau bulanan? Misalnya untuk memproses, misalnya dia menghitung persediaan. Kalau di bank itu biasanya ada proses nih buat menghitung, nanti dia ngitung bunga, pemberian bunga dan segala macam gitu ya. Biasanya ditentukan dalam satu hari misalnya ya, jam berapa nih, misalnya jam 11 malam sampai jam 12 gitu kan. Nah, itu semua ditaruh di store prosedur. Store prosedur itu nanti tinggal dijalankan. Nah, ini tugasnya si SQL Server Agent ya. Nah, kita juga bisa menghapus clean up tas-tas itu ya, dihapus. Kemudian kita bisa melakukan maintenance, clean up ya tas-tas ini ya. Nah, kalau ini ada rebuild index nih, membangun kembali. Kadang-kadang indeksnya rusak ya. Nah, bedanya dengan reorganize ya, reorganize itu kalau rebuild itu bangun lagi, kalau organize itu sudah ada, kita nanti perbaiki. Kalau yang rusak dia repair gitu kan ya. Kalau ini bangun baru. Tadi string database ini mengurangi ukuran daripada SQL Server dan lognya ya yang tadi ya. Karena kalau kita menghapus sebetulnya di dalam data, di dalam tabelnya itu masih tetap ada, hanya dikasih tanda. Nah, nanti kalau betul-betul di string tanda-tanda itu ya dihapus, emang datanya hapus sama sekali, nggak bisa lagi di undo gitu ya. Nah, update, nah ini tas-tasnya. Nah ini ya, saya akan perbesar, sudah nanti nyoba ini. Kita membuat 3 buah subplan, ya subplan. Ini subplannya ya, sudah buat nih full backup. Ini buat nanti mingguan. Insert dulu satu ya, nanti nambahkan ini tinggal add subplan yang ini nih. Pertama kan buat dulu maintenance plan ya, satu. Nanti di dalam maintenance plan ini kan masih kosong, kita bikin tambahkan lagi subplan, kasih nama apa, misalnya full backup dengan indeks maintenance. Kemudian kita buat incremental backup ya, kita juga cek integrity. Buat 3. Ya, jadi satu master plan isinya adalah 3 tas ini. Nah, ini deskripsinya sudah tinggal isi. Nah, schedule-nya nanti diisi sesuai ini deskripsinya mingguan ya. Mingguan boleh, sudah misalnya mau backupnya mau hari apa nih? Saya mau backup misalnya setiap hari Sabtu, ya boleh, itu kan mingguan. Saya mau backupnya setiap hari Jumat, boleh. Nah, tentukan oleh masing-masing. Kemudian harian, kalau harian berarti setiap hari. Nah, kalau harian nanti ditanya, sudah setting nih harinya mau jam berapa gitu. Ya. Kemudian kita mulainya dari tanggal berapa, misalnya saya mau backup harian mulai 1 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021, itu bisa disetting ya. Kemudian ini database integrity ini setiap 2 minggu. Nah, ini jamnya ada ya, kalau tadi ini mingguan nih setiap Sabtu nih jam 2 pagi. Kalau ini 2 mingguan setiap minggu ya pukul 12. Oke, silakan tugas saudara nanti membuat seperti ini. Nanti perlihatkan ke saya. Ya, ini subplan satunya ada di sini. Saudara lihat dari sini aja lah. Nanti di dalam subplan 1 ada tugas, 3 tugas ya. Tasnya reorganize index, rebuild task index, sama backup. Nah, database yang dipilih apa? Ya sudah, kalau ada SPP aja yang ada di sana, atau database yang lain juga boleh ya. Nah, yang subplan 2 ini atur job schedule-nya setiap hari, ini pukul jam 1 pagi ya. Ada 3 task di dalamnya, ada backup database task ya, diferensial. Backup ada 2 ya, full sama diferensial. Kemudian yang ketiga ini
Nah, saya akan kopikan. Ini sudah ada diktatnya ya. Kalau nggak saya nanti tulis di chat aja. Di PDF filenya agak susah, blok aja ya. Baik, saya akan taruh nanti di chat. Itu ada tugasnya ya. Oke, kita bisa lihat di sini nih, teman-teman. Ya, 3 subplan ya. Silakan dicoba. Nanti didemokan saya. Ya, silakan Marcel. Saya mau nanya kan, ya subplan satunya udah bisa dikasih task, tapi itu kan dia lewat si maintenance plan wizard. Tapi yang biar cara nambahin subplan di task kedua gimana ya Pak? Oh ya, yang di sininya nih. Ya, nah di sini ada tambah ini. Nah, ini ada subplan nih, ada. Iya, cuman dia nggak bisa nambahin tasknya Pak. Nah, tambahinnya yang dipilih dulu, yang di keduanya ini. Oh, terus? Diklik yang keduanya. Coba kamu bisa show ke saya. Ini si cursor sayanya lagi masalah deh. Ini Pak. Belum show, oke, udah. Ini kan udah. Ya. Cuman Nah, yang kamu ini klik nggak itu. bisa. Nah, kamu klik kanan lagi di situ. Di sini, di bawahnya subplan 2 itu klik kanan. Di Nggak bawah, di bagian bawah sini. Enggak, itu udah betul. Nah, di situ di bawah nih ada yang kosong itu kamu klik kanan. Ini begini Pak. Oh, harusnya mau ya ini ya. Kalau yang atas tadi kan ada yang subplan 1 ya. Iya, ini lewatnya dari sini. Ya. Tapi Itu dia maintenance. nanti bakal jadi 2 maintenance plan-nya. Enggak. Itu coba yang klik coba maintenance plan yang ini kan udah ada nih satu nih maintenance plan-nya. Ini kan. Oke, Ya. ini yang lagi dibuka kan, ini maintenance plan-nya. Subplan-nya udah 1. Ini ada. Ya, yang kedua. Nggak bisa. Itu ada apa ya itu? Ini cuma. Enggak, itu annotation mah hanya buat keterangan. Aku lihat aja dulu yang subplan 1 aja dulu. Reorganize, oke, itu urutannya. Si database-nya udah dipilih belum tabelnya? Udah, SPP. Oh, SPP, oke. Yang bawahnya rebuild ya, indeksnya yang SPP juga udah ya. Terus yang bawahnya backup database, itu full backup ya? Ya. Oke. Jamnya udah di set nggak? Coba set yang di sini, yang schedule-nya. Udah. Udah ya. Plan-nya dia nggak mau itunya ya. Oke, kalau nggak bisa harusnya sih mau nih. Kalau nggak nanti paling kita new plan lagi. Di new plan aja Pak. Jadi. Ya, di new plan. Ini nggak apa-apa. Kliknya yang sana. Sorry, yang atas bukan yang itu. Oh ya, itu boleh. Itu klik yang di maintenance plan. Yang atas, new sama 2. Kasih nama maintenance plan yang 2. Ya.
Dia nggak mau lagi, supply-nya nggak mau nongol Nah, lagi, Pak. oke, berarti kasusnya sama. Ini Iya. kamu coba close dulu ininya, si SQL servernya. SQL servernya di close aja, nanti dipanggil lagi. Bentar. Maintenance plan-nya ya simpan aja. Bentar. Kamu coba panggil lagi ya, dipanggil lagi. Loadingnya Kalau agak di- lama, Pak. Nggak Bentar apa-apa. ya. Kalau teman-teman yang ada yang pakai MySQL nggak? MySQL ada nggak ya maintenance plan yang Saya ada dipakai? Ada nggak ya Leona maintenance plan-nya? sekarang saya lagi baca-baca, kayaknya nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Lagi nyari sih. Lagi nyari ya, coba maintenance plan. Kamu kalau yang ke minggu lalu trigger gitu udah bisa nggak ya? Jadinya saya nggak pakai trigger, pakai start procedure jadinya. Oh, pakainya store prosedur ya. Oke. Berhasil kok pakai. Gitu. Maintenance plan and scheduling di MySQL ya. Biasanya database karena dia punya sih. Nah, MySQL maintenance task. Maintenance ini dia mestinya ada juga di sana. Dia bisa backup, bisa clean binary log, optimize table juga sama ya kayak tadi ya. Terus query case, ada rotate binary. MySQL database maintenance. Mestinya ada deh. Mestinya ada. Cuman masih bayar atau enggak ya? Berarti harus cari yang MariaDB ya. Nanti coba kita cek ya, cari ya. Marcel udah Tetap bisa? nggak bisa, Pak. Tetap nggak bisa. Nggak bisa, kenapa ya? Mestinya mau deh. Itu maintenance plan beberapa. Kamu pakainya yang SQL yang Express atau yang pakai ini ya? Yang developer. Developer ya? Iya. Developer mestinya bisa ya? Mestinya bisa deh. Cuman nggak tahu nih masalahnya di mana ya itu ya. Oke, kita coba dulu yang lain dulu ya, Marcel ya. Coba yang Oke, Pak. ya. Yang lain ada yang sudah selesai nggak? Kita coba. Saya panggil ya. Sebastian, mau nyoba nggak? Supaya kita bisa lihat. Sebastian, ada nggak? Sebastian Bastari? Kemana nih orangnya? Ya Pak, Ya, belum mau dicoba bisa nggak? Pak. Belum bisa. Iya, Sok coba di show, aku lihat sampai mana. si ininya kenapa nggak mau ya Pak? Maintenance plan-nya nggak bisa di start walk. Agentnya udah jalan nggak agentnya? Coba aku buka dulu, lihat agentnya. Kamu on nggak? Bisa di show dulu supaya saya lihat coba itunya. Kalau di show nge-lag Pak laptopnya bentar. Oh, kamu mah laptop nggak bisa show, kumaha tuh? Coba saya ganti yang lain nih. Ini kamu nanti prakteknya gimana ini? Nggak bisa sana, nggak bisa sini. Nggak tahu Pak, suka not respon gitu sih Zoom-nya kalau nge-show gitu. Kamu apa itunya? Merek laptopnya? Acer Pak, Acer tipe berapa? Ya. A514. A514. Itu prosesornya apa? i3. Oh, i3 mau udah bagus satu. i3. Saya pasti pakai prosesornya yang dual core juga masih bisa. Saya punya Acer dual core. Anak saya pakai Xiaos ke itu Zoom tiap hari, mestinya bisa deh. Oke, coba dulu deh Kevin. Vin mau coba nggak Vin? 053 Kevin.
Iya Pak, Mau coba kamu? Udah nyala selesai belum? belum beres tapi ini Pak, boleh screen. Ya boleh di share screen aja nggak apa-apa, belum beres juga. Kita mau Saya lihat buat nanti. dua maintenance plan, yang satu maintenance plan biasa Pak. Hmm. Ini tapi nggak ada tasnya. Kalau yang ini, kalau yang maintenance pakai wizard ada di subplan 1. Oh, yang wizard ada. Kalau yang ya itu kan nanti di klik kanan nanti harusnya ada. Oke, ini buat schedule-nya ya, ngatur-ngatur jadwalnya. Mau tiap hari, mau mingguan, oke bisa. Tadi yang manual nggak bisa ditambah nggak itunya? Ini yang subplan 2 nggak bisa. Yang pertama nggak bisa Pak, yang wizard biasa. Bisa nggak bisa, tapi yang kedua bisa. Kalau yang wizard ini subplan 1 doang yang ada tasnya. Oke. Atau mungkin di sininya. Ini maksudnya apa Pak? Separate sama single? Sorry, yang mana? Tulisannya terlalu kecil nggak kebaca. Di view-nya coba diperbesar. Itu yang di kanan tuh ada view ini nih. Bisa diperbesar. Kanan bawah. Kalau enggak di kanan bawah itu tuh ada itu buat zoom-nya nggak itu? Sebentar, saya ganti resolusi itu Pak. Nah, nanti maintenance plan itu membantu kita sebetulnya. Saya kan ada klien juga ya, klien di luar kota gitu kan, itu juga bisa kita remote gitu kan ya, remote SQL servernya, nanti kita bisa bikin maintenance plan-nya gitu kan ya. Oke, sambil nunggu ya. Nah, nanti sudah bisa itu dicoba itunya. Saya mau jelaskan satu lagi ini import data ya, import data. Saya show dulu ya. Saya share screen. Nah, sudah bisa sambil nanti nunggu itu ya. Nah, misalnya gini, saya ingin membuat program. Saya sudah punya datanya. Contoh ya, saya tunjukkan nih aplikasi. Minggu lalu saya tunjukkan aplikasi apa ya? Yang ini pernah saya tunjukkan. Bentar ya. Ini misalnya saya punya data nih. Misalnya data ini data ya. Nih, saya misalnya punya data nih, datanya bentuknya Excel atau apapun gitu. Nah, ini misalnya akses nih. Ya, saya punya data siswanya. Nah, saya mau migrasi nih dari Microsoft Access ini katakanlah ke SQL Server. Nah, datanya ini ingin kita import. Ya, ini kita bisa import, misalnya kita ambil misalnya import ke Excel, nanti dari Excel ke SQL Server bisa, atau dari Access juga bisa, gitu kan ya. Nah, saya nanti coba tunjukkan aplikasinya ke sini, SQL Server. Ini yang ini. Microsoft SQL Server ya. Nah, ini SQL Server. Nah, ini ada import ekspor nih, teman-teman. Jadi kita bisa ngambil katakanlah dari database yang lain, kita pindahkan. Yang paling gampang kita pakai wizard-nya ya. Misalnya next ya, ini next. Nah, data source-nya yang mana nih? Kita bisa pilih nih jenisnya. Ya, kita lihat dari atas ya. Ada yang pakai ODBC ya, Open Database Connectivity ya.
dan atau open database connection. Ini bisa pakai Oracle, dari Oracle, bisa juga dari SQL Server. Nah, bisa dari file flat ya. Kita juga bisa dari Excel nih. Ya, Excel. Nah, ini banyak macamnya. Ini sumbernya mau dari mana? Contoh misalnya saya punya ini ya, ini saya mau salin ke Excel-nya ya. Ntar saya kopikan aja dulu. Saya copy dulu ini ke Excel. Saya copy. Saya panggil Excel ya. Ada cara import ya seperti itu ya. Nah, importnya bisa kita importnya pakai wizard seperti itu. Bisa juga nanti kita membuat script sebetulnya. Nah, ini misalnya datanya ya, saya import ya, saya simpan. Oke. Simpan datanya save as, kita simpan di PC, kita taruh di folder PC-nya. Ada folder data ya, sebentar aku buka dulu. Di C, di folder data misalnya ya. Nah, ini saya punya data siswa ya, data siswa. Oke, udah disimpan. Nah, kita akan import yang tadi. Kita kembali lagi sini. Panggil, kita pilih ini Excel. Ya, kita cari folder datanya. Tadi ada di C data ya. Oke, kita ambil ya ini. Ya, oh ini oke nih. Ini first row-nya adalah column name ya. Kalau hanya data aja seperti ini. Tapi sebaiknya ada column name-nya supaya nanti penamaannya ngikuti ininya ya, ikutin ini. Oke, kita next aja. Nah, ditanya destination-nya. Ya, destination-nya kita akan gunakan SQL Server kan, karena ini misalnya database-nya SQL Server. Ini ya. Nah, database-nya kita bisa pilih nih, kalau sudah ada database-nya kita bisa ini. Misalnya saya mau pakai nih database akademik gitu kan. Nah, kalau mau buat new juga bisa, tinggal kita pakai new. Ya, misalnya saya mau pakai nih database akademik. Ya, kita copy ya. Atau kita mau pakai query modelnya, kita pakai ini copy aja datanya ya. Nah, datanya ini sumbernya ada ya, ada namanya sheet 1 nih. Nah, destination-nya mau apa nih namanya? Ya kita bisa ganti misalnya mau pakai data siswa juga boleh ini. Kan ini belum ada nih ya ininya. Mau masuk ke jurusan atau ke mahasiswa. Nah, kalau mau masuk ke mahasiswa strukturnya masih sama. Kalau nanti kita bisa buat aja ini, misalnya kita buat baru lah ya, misalnya ya, datanya data siswa atau table siswa, TB siswa. Ya, oke. Kita bisa lihat juga edit map. Edit map itu kita ingin lihat nih kolom ini masuk kemana ya, kolom ini masuk ke field yang mana gitu kan, ini bisa kita lihat di sini. Ini ya, sumbernya nih, source-nya. Nah, nanti destination-nya kemana nih? Berarti ini namanya sama ya, karena kan ini karena table baru ya, udah seperti ini. Tapi kalau kita mau importnya ke table yang sudah ada, kita sudah menentukan. Kalau ada source-nya namanya berbeda. Gitu. Nah, ini nanti kita bisa pilih ya. Misalnya, ini kalau di siswa jangan masuk ke sini, masuk yang lain, gitu kan bisa. Itu sudah kita pilih ya. Nah, ini anggap sama semua. Kemudian ini tipe datanya yang nanti dihasilkan. Pakai parsar semua ya, nanti sebelumnya sudah bisa ngatur ininya ya, saya mau jadi bentuknya apa gitu ya, misalnya tanggal gitu kan ya, bisa kita ganti. Oke, saya nggak ubah-ubah dulu ininya. Ini sudah bisa cek juga edit SQL-nya. Nah, ini
Jadi nge-create tabelnya, ini nanti bisa kita pakai nih buat create tabelnya, ya. Oke, kita ini nggak diedit ini, kita oke aja. Kita coba ya, next, gitu. Ya, next. Finish. Nah, dia proses nih, berapa data yang nanti diproses, nanti kelihatan. Nah, ada 93 data yang sudah ditransfer. Kita tes ya, kita cek ini oke. Kita buka ininya. Ada di DB Akademik ya tadi ya, di database akademik. Kita refresh dulu. Di database akademik. Tabelnya kita lihat. Nah, ada TB siswa. Kita coba ya, buka ya. Apakah sama nggak? Nanti kita lihat datanya. Select. Oke. Tuh, ini datanya ya. Teman bisa lihat ya, ada kode siswa. Ini tadi satu ya, cek 01. Kita lihat di aslinya. Ya, seperti ini. Jadi Markus, ada Rainer gitu kan ya. Tuh, ada Rainer ya. Ini sudah masuk nih. Nah, itu adalah salah satu import. Nah, import ini kita ngambil dari Excel. Saya paling mudah sih dari Excel gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari database lain sama prinsipnya sama gitu kan. Nah, import itu berguna buat apa? Gini, kadang-kadang kalau kita punya data yang banyak, itu seringkali repot ya kalau harus input ulang. Nah, saya punya program nih, program. Ini pernah dilihatkan nggak minggu lalu ke teman-teman nih? Saya punya program yang ini buat rumah tahfidz ya. Ini aplikasi seperti ini. Nah, beliau memberikan datanya. Saya minta data studentnya, data biaya dan segala macam gitu. Saya akan tunjukkan ya bagaimana data aslinya. Sama nanti udah di programnya seperti apa. Ntar aku buka dulu si datanya ada di sini sebentar, ada di PRD. Ini komputer saya agak lama nih jadinya. Biasanya cepet. Di restart dari pagi nih. Oke, saya buka dulu. Ini ada programnya. Oh, sebentar. Datanya ada di sini. Oke, ini aplikasi saya ya, aplikasi ini. Nah, saya login dulu. Saya akan tunjukkan data siswanya. Data siswa. Ya, ini data-data siswanya tuh. Nah, data-data siswa ini saya nggak input satu persatu. Nah, mereka punya Excel-nya. Saya minta Excel-nya, kemudian juga ini tarifnya, ini ada tarifnya. Yang penting saya punya data siswa dan data ini supaya cepat. Karena ini datanya cukup banyak dia, ya. Kalau kita lihat ada 173. Kalau saya input satu persatu, ini terlalu banyak. Nah, ini contoh ya, kalau kita lihat nih. Data apa aja yang ada di sana? Ya, ada kode siswanya, ada programnya, ada nama panggilan, ada tanggal lahir, ada sekolah pendidikannya, ya, ada SD-nya di mana, alamat siswa seperti ini gitu kan. Nah, terus hari belajarnya, kemudian ada harinya jam berapa di sesinya. Nah, data-data seperti ini, termasuk ini ya, data-data telepon ayah. Kalau kita nginput satu persatu, terlalu lama. Nah, saya import. Kalau melakukan import ini paling sekitar sejam 2 jam lah ya. Kita perbaiki strukturnya gitu kan. Udah itu nanti import ke program. Jauh lebih cepat. Kalau dia suruh input lagi, seringkali males gitu kan. Saya udah punya ini, tolong import. Nah, import itu bisa dilakukan modelnya tadi, seperti tadi.
Jadi cepat 1-2 jam. Sebenarnya kalau strukturnya udah persis, import tuh cepat ya. Kayak tadi ya, import itu sudah punya Excel-nya, import cepat. Nah, cuman ini karena strukturnya berbeda kan, kita harus bersihkan datanya, kolomnya ini masuk kemananya gitu kan ya. Nah, saya perlu waktu misalnya sekitar 1-2 jaman ya, karena ada data yang mesti dibersihkan gitu. Sebentar, saya coba lihat datanya, kalau nggak salah dari sini nggak ya. Mudah-mudahan ketemu. Data saya kalau ini banyak aplikasi-aplikasi Kumon ya. Kumon taruhnya di mana ya kemarin Kumon Jabodetabek gitu. Saya tunjukkan aja lah salah satu sampel ya di data-data kayak gini nih. Nah, mereka kalau misalnya memberikan data student, ya saya buka ya. Saya taruh di Excel dulu. Karena pernah kasus misalnya dia punya siswanya 200-an, 300-an lebih. Dia pengen masukkan data sendiri, ya silakan kata saya sok masukin data sendiri. 2 minggu, 3 minggu baru selesai. Ya ini siswa ya. Ini contoh nih, ini juga sama nih. Ada data student, ada siswa kayak gitu. Nah nanti ini diimport ke program kita. Ya, pilih aja yang sesuai data yang dibutuhkan mana aja ya. Ini ada student ID, ada student name, ada grade ya. Kemudian ini day of birth ya, tanggal lahirnya. Ini enroll date-nya, tanggal mulai dia join di Kumonnya ini. Ini saya nggak pakai, ini saya nggak pakai. Ya, ini yang saya pakai ini aja beberapa. Jadi saya lakukan import dibanding input satu-satu. Ya walaupun inputnya sedikit ya. Namanya input user. Itu seringkali terjadi kesalahan. Ya. Nah, kalau import lebih kesalahannya nggak terlalu banyak. Contoh ya, data yang lain lagi misalnya. Ini saya punya, ini dia punya EFL tadi sedikitnya, dia punya English-nya. Ini beda lagi ya. Tadi yang tadi mah asik, ini cerita saya misalnya ini Kumon gini. Oke, kemana ya tadi? Nah ini sedikit ya. Nah sudah bisa lihat nanti yang map-nya. Ini ada saya klien di Jakarta ya. Jakarta, dia pakai program seperti ini. Nih datanya. Walaupun hanya 5 kolom saya butuhkan, ini saya akan jauh lebih cepat memproses data ini. Ya, dengan import ini. Saya gabungkan aja tuh. Ini udah 100-an tuh. Ya, 135. Belum lagi di Inggrisnya, belum bagi EFL-nya. Import jauh lebih cepat. Oke, sekarang sudah coba latihan ya. Saya akan berikan data ke saudara nyoba import. Ya, import. Importnya bisa macam-macam ya, misalnya. Kebayang ya, dari nanti ini misal Excel, saya kasih Excel aja ke saudara. Coba import. Satu aja ya, data-data yang lama aja, yang nggak terlalu banyak. Ini klien saya ya, bikin juga sama kayak gini. Oke, saya coba yang ini. Oh, saya lagi recording juga nih ininya, jadi lama. Biasanya nggak lama. Ini data siswanya. Wah, kebanyakan lah ini datanya. Ini contoh ya, ini kan data siswa nih. Saya dapat perminta nih data-datanya nih. Kayak gini. Ntar ya saya tunjukkan yang ini. Data siswanya. Nggak semua. Nah nih yang tadi. Dia ngasih kayak data kayak gini nih. Ada 2 baris tuh kayak gini. Ini kan ada 2 baris gitu kan. 2
2 baris kayak ini. Nah, bagaimana kita import? Ini harus dibersihkan dulu data seperti ini. Sudah lihat, saya tunjukkan lebih besar ya. Sudah name nulisnya kayak gini, dia 2 baris gitu kan. Yang ini ada datanya, ini nggak ada. Tapi sini ada data yang mengenai ininya, level-levelnya, ya. Kemudian ini juga sama. Nah, kayak gini mesti saya bersihkan. Ini ada 2 data, ada ini saat masuk dan ini adalah posisi sekarang. Nah, ketika kita import, kita harus tahu nih si data ini mau masuk kemana. Ini nanti perlu diolah oleh kita. Nah, kalau udah tahu, kita buat nih import model importnya yang lebih rapi, ya. Udah rapi, baru kita import. Nah, saya akan tunjukkan ini prosesnya. Jadi saya importnya kayak gini nih. Jadi dari data-data kayak gitu, saudara bisa bikin model sendiri lah pokoknya. Ya, dari data seperti ini saya akan ubah. Ntar nih saya lagi buka datanya. Nih. Dibuat ini yang menjadi lebih rapih tuh. Ya, tadi ini 2 baris tadi tuh, 2 baris ya, semua di sini. Saya masukkan ke sini. Beri nama kolom-kolomnya, kemudian nanti saya rapihkan, ini saya copy paste, saya rapihkan. Kelas-kelas yang kosong, tanya nih ada enggak, kalau enggak harus dibersihkan aja. Sampai nanti saya punya siap data yang siap untuk diimport. Ini sudah bersih. Siswanya, kelasnya, tanggal lahirnya, kadang-kadang dia nulis tanggal lahirnya, formatnya bukan date, nanti nggak akan ke import, ya. Terutama ini tanggal, kadang sering masalah tanggal, ya. Ini datanya bisa diimport atau enggak? Karena gini, mungkin nulisnya betul 3 Juli. Nah, sudah bisa cek nanti di Excel-nya, ya, di Excel-nya. Saya tunjukkan nih, cara ngecek di Excel-nya ketika import ini. Saya akan ubah dulu datanya ini. Datanya misalnya formatnya sebentar ke home. Nah, ini date ya. Saya ubah nih formatnya. Ini kan bentuknya long date. Saya ganti short date. Berubah nggak? Nah, berubah. Ya. Ini berubah berarti oh ini datanya udah betul formatnya date gitu. Ada yang kosong ya. Kosong mah biarin, emang nggak ada. Kalau saya ubah lagi ke long date, ke sini long date, dia harus ngikutin nih long date. Nah, ini untuk tanggal, seringkali nanti yang bermasalah di tanggal ya. Kemudian ada yang lain-lainnya ya. Biasanya masalah di tanggal. Kelihatan ini kenapa nggak mau diimport nih? Oh, ternyata nulisnya nggak benar tanggalnya, bukan format date gitu kan, walaupun terlihatnya seperti format date. Nah, ini kalau data-data ini bisa diimport ya. Oke. Saya berikan sampel aja ke teman-teman ya. Saya ambil beberapa data aja. Ini coba import ya, import. Saya kopikan aja supaya nggak terlalu banyak. Oke, saya copy ya, saya copy. Saya taruh di Excel ya. Saya nanti akan kirim di chat. Beberapa data supaya cepat. Ini buat uji coba aja. Oke, saya punya data ini. Oke, simpan, saya taruh. Saya simpan ke teman-teman ya. Saya simpan di C. Terus dulu. Lambat nih saya, nih komputernya biasanya nggak lambat. Kok kayak gitu? Ke sini saya simpan di basis data. Saya simpan di sini sampel ya. Nah, ini nyimpannya udah di dokumen. Saya simpan data ya. Data siswa. Oke.
Oke, saya akan taruh di chat ya. Dulu. Coba bisa di-share nggak? Saya share di sini. Tadi ini ada yang chat apa? Jin ke toilet. Oke, silakan. Saya taruh di chat ya. Ini chatnya mintanya ke ini. Mintanya ke Dropbox, ke Google Drive. Saya nggak bisa share ke itu. Saya taruh di Google itu ya, di Google Classroom. Taruh di Google Classroom aja. Oh, opening Classroom itunya nyala handphone saya. Pertemuan ini 13. Edit. Nah, saya copy, silakan saudara ambil di sana ya. Coba import itu data. Ada di folder. Data siswa. Mana tadi data siswa? Nah, ini ada data siswa. Silakan diimport. Sudah buka di ini. Import ya. Coba. Bebas ke database mana, tabelnya saudara atur sendiri, silakan. Ada di materi 13A. Silakan saudara coba. Data siswa Excel ya, import ke Microsoft SQL Server, silakan dicoba. Kalau ekspor itu kebalikannya ya. Misalnya saya punya data di SQL Server, ingin saya pindahkan ke database yang lain gitu. Itu memungkinkan juga ya. Kita gunakan export. Import itu ngambil dari data yang lain. Oke, silakan sudah sambil coba. Saya nanti akan tunjukkan beberapa hal ya. Kalau ada yang sudah nanti bilang ya. Kita akan melihat. Saya stop dulu ya sebentar. Oke, masih recording. Yuk lanjut.
nanti supaya bisa lihat juga teman-teman. Nah ini menunya ya, cara bikin menu gitu kan ya, gampang lah ini mah, menu mah sudah gampang. Nah ini saya mau lihat data data siswanya ya. Nah kita lihat dapurnya. Wah ini ada missing connection, gak apa-apa. Nah ini dapurnya tuh. Ribet ya kalau lihat ya. Ya ini ribet ini karena ada datanya apa. Tuh data-datanya. Kelihatan acak-acakan ya kalau dapur nih. Emang dapur kayak gini nih acak-acakan ya. Kalau kita lihat kayak di restoran begitu lihat kita lihatnya makanannya udah rapi sekali ya. Tapi kalau lihat dapurnya acak-acakan ya ini kayak gini lah. Bikin program juga. Ya ini menunya, ini buat nampilkan data. Nanti ini ada Windows ya, ketika misalnya kita mau masukkan kehadiran, buat laporan segala macam ya, kayak gini lah. Ini dapurnya. Kalau lihat programnya, ya nanti programnya sama ya. Contoh ya misalnya ini saya mau new data ya. Jadi dia kayak gini. New data dia manggil form yang ini, form pelanggan. Kita lihat ya formnya ya, tekan FN11. Nah ini yang tadi, data-data yang diinputnya kayak gini. Kode siswa, ada ini combo box ya. Ada yang nanti modelnya pakai checkbox gitu kan ya. Ini tab tuh. Ya. Ini dapurnya kira-kira kayak gini. Nanti di balik sini ada programnya. Misalnya ini saya naikkan ke atas, ada tombol OK-nya ya. OK-nya kita lihat nih. Nah programnya simple sebetulnya tuh. Dia ngecek ya, insert datanya terus gitu. Saya tunjukkan lagi dapur yang lainnya ya. Ini formnya, kita kembali ke form utama. Pak itu kemut Pak. Oke, saya share lagi. Nah ini contoh ya, formnya nih kayak gini nih. Nah hasilnya seperti apa nih kalau udah cek printer, saya tunjukkannya. Ini ada di sini, my document. Nah misalnya ini pembayarannya ya, bukan, namanya Aldo misalnya. Oh bukan yang ini, sorry. Aldo Anderson deh, Anderson ada nggak ya, Anderson May. Bukan yang ini, bukan. Ini contoh kwitansi juga ya, cuman ini kertasnya besar. Kalau yang tadi kan kertasnya kecil. Saya close dulu. Ada yang kecil deh, saya punya yang kecil contoh-contohnya. Formnya ya kira-kira kayak gitulah. Ini, saya coba aja ngeprint ya. Supaya saudara tahu nih, jadi nanti saudara berarti bisalah buat seperti itu ya. Tinggal nanti satu lagi programming yang saudara perdalam programmingnya. Saya buka, nah ininya, ini contoh ya. Nah ini yang formnya.
Nah ini printernya kecil. Nah, saya show lagi nih, putus aja nih, saya putus videonya, putus. Saya show lagi ya. Ini teman-teman yang kayak gini. Ini tadi formulir yang tadi kecil tuh kayak gini. Nah, di sini ada ini angka seperti ini. Ini saya bikin function. Jadi dari jumlah ini saya masukkan ke function. Dapat seperti ini. Ya kalau ini kan jumlah-jumlah aja biasa ya, ini bercetak. Nah ini bikin function. Nah ini numbering, auto numbering. Artinya tahun 2021 pembayaran bulan Juni kwitansi yang ke-1. Nanti kalau ada siswa yang bayar lagi ini kedua, ketiga dan seterusnya. Auto number saya pakai, ya. Function saya pakai, ya. Untuk insert, update, delete mah udah pasti lah ya dipakai ya. Ini function, ya. Nah, sudah bisa lihat nih ininya. Ini jangan lihat dapurnya emang acak-acakan ya. Kalau lihat dapur, saya tunjukkan ininya functionnya. Mudah-mudahan bisa kebuka. Nih, ini saya kumpulan function di sini ada. Function T ditaruh di U mana ya? U global gitu. Sorry ini putus lagi. Udah nih sedikit lagi lah. Sedikit lagi. Koneksinya nggak bagus. Nah ini teman-teman ya, ini saya bisa perlihatkan function. Oh sorry, bukan di sini functionnya. Satu lagi login. Ada kumpulan function di sini. Bentar ya, saya lihatkan dulu. Ini Fa. Nah ini data-data saya simpan di sini. Start saya ada function sebentar ya. Functionnya disimpan di program. Nah di sini nih. Yang tadi ya, function ini gunain apa nih? Ada bilangan tuh. Saya punya function tuh. Di store prosedur sudah kan ada function nih. Jadi saya masukkan angkanya tadi, nanti keluarnya bentuknya string. String tadi ya, misalnya yang tadi 130 nih. Angka sini 430.000. Nah, nanti kan keluar gini. Ini nggak saya periksa satu-satu, saya masukin ke function, masukin angkanya ini, kemudian saya dapat angkanya nanti langsung. Nah, functionnya adalah di sini nih. Ya. Saya nggak buat sendiri, ngambil nyari ya, nyari di internet banyak ya, bentuknya nanti tinggal diubah-ubah dikit. Tuh, angka 2 jadi 2, 3 jadi 3, 4 jadi 4, 5, 5. Nah ini banyak yang kayak gini lah, tergantung nanti bahasanya mau pakai apa ya, banyak gitu kan. Ini contoh salah satu misalnya. 100, nanti puluhan, bisa sampai jutaan juga ini. Ya, sampai miliar nih, saya bikin sampai miliar angkanya. Ribu ya, ribu, kemudian juta, kemudian miliar. Di atas miliar, triliun nggak bisa ya. Nah itu kan ada dibuat emang sampai sana. Oke, sampai sini itu dapurnya ya. Jadi harapin nanti teman-teman minggu depan udah bisa nunjukkan ke saya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita akan akhiri ya.